Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 13 Muaro, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, yang teristimewa Bapak CGP kita Angkatan 9, yaitu Bapak Oktavio Iki Marjali Putra. Seterusnya kepada Bapak Tenaga Kependidikan kita. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Selawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah bersusah payah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya selaku pembawa acara tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimahnya. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah pengarahan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Witriadi SPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 13 Muaro, yang kami hormati Bapak Ibu Tenaga Kependidikan yang teristimewa di Bapak CGP kita, Bapak Oktavio Iki Marjali Putra. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat melaksanakan aktivitas yang pada hari ini kita agendakan di pelaksanaan kegiatan diseminasi daripada guru CGP kita. Kemudian di samping itu, selawat dan salam juga tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh peradaban, ilmu pendidikan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, seperti hari ini diagendakan kegiatan kita adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka untuk pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh calon guru bergerak, yang mana kita menyadari semuanya bahwa guru penggerak ini merupakan salah satu program daripada kementerian kita yang terkenal dengan kurikulum merdekanya, dan termasuk ke dalam salah satu episode yang diagendakan oleh kementerian ada episode guru bergerak. Maka kita sebagai insan guru, tenaga pendidik, ini harus melaksanakan. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada beberapa anggota kita, salah satunya adalah Bapak Riki yang termasuk CGP Angkatan 9 ya Pak Riki, yang hari ini telah melaksanakan beberapa rangkaian tugas yang harus dilaksanakan. Karena adalah tuntutan daripada
program yang dilaksanakan oleh Kementerian kita. Tak lain tak bukan tujuannya adalah untuk mengangkat, untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita. Karena paradigma pendidikan itu dari masa ke masa tentu ada perubahan. Jangan hanya menetap situ-situ saja. Ada perubahan kepada yang lebih baik. Maka hari ini dengan kurikulum Merdeka ada episode guru penggerak, sehingganya kita diantaranya bagi guru-guru kami yang sudah mengikuti, alhamdulillah, bahkan sudah sampai sekarang ada yang sudah seleksi angkatan ke-11. Ya, 10 ada, alhamdulillah sudah dalam proses sudah sekarang cek isinya. Kemudian angkatan 11 juga sudah dibuka seleksi. Alhamdulillah kawan-kawan kita bisa lulus dalam hal ini. Nah, saya sebagai kepala sekolah di sini sangat mensupport. Karena ini adalah dalam peningkatan mutu pendidikan. Ya, yang harus kita laksanakan. Bagaimana paradigma pendidikan sekarang itu ke depannya? Nah, ini adalah terletak pada tangan-tangan guru hebat yang terjaring di dalam calon guru berkat. Jadi kepada Pak Riki dan teman-teman yang lain, bersemangat dalam mengikuti program ini dan seluruh tugas-tugas yang ditugaskan kepada kita dalam rangkaian tahapan-tahapan dalam calon guru berkat ini dilaksanakan dengan baik. Sehingga alhamdulillah nanti sekitar bulan Maret atau itu sudah selesai kegiatan programnya dan katanya nanti kita dinyatakan lolos. Nah, maka kita guru penggerak kita ini akan bisa nanti berkiprah lebih luas lagi, terutama di sekolah kita ini SD 13 ya. Nah, akan mengangkat nama baik dan mutu pendidikan di sekolah kita. Jadi itu harapan kami sebagai pimpinan di sini. Kepada kawan-kawan yang mengikuti program ini, jangan patah semangat, ya. Yang memang waktu kita akan lebih banyak tersetan, namun itu adalah sebagai pengorbanan, ya. Kita banyak pengorbanan demi kemajuan pendidikan, terutama di sekolah kita dan pada umumnya di negara kita. Jadi itu mungkin yang dapat kita sampaikan. Dan kepada rekan-rekan yang sekarang mengalami yang melalui proses seleksi, ikuti. Dan jangan sungkan-sungkan bertanya kepada rekan-rekan yang telah selesai, yang telah menyelesaikan, atau telah mungkin, ini adalah ada istilahnya praktik. Bagaimana istilahnya? Praktik, berbagi praktik baik. Nah, berbagi itu kita sama kita. Nah, bahkan juga tidak tertutup kemungkinan kepada ibu-ibu yang sudah mungkin tidak lagi persyaratan untuk CMP. Sudah lewat dari masa usianya ya, dan kita juga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan mengikuti. Nah, walaupun kita tidak CGP, tapi kita ikuti bagaimana teknik-teknik dalam pembelajarannya, media-media dan segala macamnya. Nah, kurikulum Merdeka itu mengarahnya ke sana, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa teman kami, guru-guru kami yang sudah dikatakan sudah lewat 50 ke atas, itu tidak lagi ada persyaratan untuk JGP. Kita saya ada tua, jangan kita sebelum kita pensiun, mari kita coba bagaimana. Kenapa yang muda bisa, kenapa kita yang sudah tua tidak bisa. Walaupun tidak CGP, tapi kita tetap mungkin bisa belajar kepada hal yang lebih baik. Jadi mungkin kepada CGP dapat menularkan ilmu-ilmu yang diperoleh di dalam proses CGP-nya kepada kita bersama. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di sini. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan terlebih terkurang, saya sebagai pimpinan di sini mengucapkan maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan, semangat dan motivasi kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak CGP kita Angkatan 9, yaitu kepada Bapak Octavio Riki Marjali Putra. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Witriadi selaku Kepala Sekolah SDN 13 Muaro. Terima kasih Pak sudah hadir pada acara kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang merupakan kewajiban dari kami, salah satu calon guru penggerak dari SDN 13 Muaro. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu majelis guru yang sudah berkenan hadir di ruangan kita ini untuk mendengarkan atau saling berbagi sering pengalaman kita, berbagi ilmu, mengaplikasikan dari penerapan budaya positif ini. Kemudian selanjutnya terima kasih juga buat adik-adik kami tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SDN 13 Muaro yang juga sudah berkenan hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Puji dan syukur pada kita ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki dengan niat tulus dari rumah untuk datang ke sekolah kita ini. Kemudian selamat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan agar dijuahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang sudah hadir pada ruangan ini, sekali lagi tujuan kita di sini adalah untuk berbagi pengalaman, berbagi praktek baik tentang penerapan budaya positif yang sudah kami terima pada modul 1.4 dan dari 1.1 sampai 1.4 pada program CGP Angkatan 9. Pada saat ini kita awali dulu dengan makna kata disiplin. Ketika kita berbicara tentang disiplin, pasti Bapak Ibu akan membayangkannya seperti ini. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi ketika kita ngomong disiplin, yang terbayang kita adalah peraturan. Betul nggak Bapak dan Ibu? Ya. Betul atau enggak? Iya. Itu yang terbayang sama kita. Disiplin berkaitan dengan aturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi ketika seseorang melanggar disiplin, pasti mendapat hukuman. Benar nggak? Ya. Benar. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kata disiplin itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti belajar. Kemudian tujuannya adalah untuk menggali potensinya. Potensinya di sini adalah orang. Kalau kita sebagai di sekolah itu adalah siswa kita menuju sebuah tujuan. Apa tujuannya? Tujuan untuk dihargai sebenarnya. Jadi disiplin itu bukan sebuah aturan-aturan yang bertujuan untuk menghukum. Kesimpulannya, tujuan kita melakukan disiplin ini adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kami ulangi lagi, yang disiplin itu tujuannya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang bersifat intrinsik yang muncul dari dalam diri siswa kita, bukan ekstrinsik yang dipengaruhi dari luar. Kita bahas satu Bapak dan Ibu. Mana nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Nah, ketika kita melihat yang 6 ini, kira-kira apa yang terbayang sama Bapak dan Ibu? Apa sih yang 6 ini? Profil pelajar Pancasila. Apa Burina? Profil pelajar Pancasila. Iya benar. Yang 6 ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan universal termasuk di dalamnya adalah
profil belajar Pancasila. Kemudian kita lanjut 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu, alasannya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya seperti ini, yang dia hindari adalah hukuman atau ketidaknyamanan. Dia akan bertanya atau timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang terbayang. Contoh, anak-anak kita tidak membuat PR. Dia akan berpikir, seandainya saya tidak membuat PR, apa yang terjadi? Apa yang akan saya peroleh? Nah, di dalam pikiran anak-anak kita akan terbayang dia adalah mendapat hukuman dari guru. Nah, itulah alasan orang melakukan sesuatu karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu, dia termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada nggak orang yang seperti ini, Bapak dan Ibu? Ada. Contoh, ketika dia diberikan hadiah, dia akan mau ke depan. Diberikan sesuatu reward, dia akan mau dia bekerja. Tapi ketika tidak diberikan reward, apakah mau dia bekerja mungkin? Tidak mau. Nah, ini berarti dipengaruhi oleh motivasinya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, apakah ini ada sama anak-anak kita? Benar ada. Orang dengan motivasi ini dia akan bertanya, seandainya atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pernah nggak kita pada situasi seperti ini? Pernah kita situasi seperti ini. Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan sebuah pujian. Pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi ketika dia mendapat penghargaan atau reward tadi, dia merasa suatu hal yang sangat membanggakan bagi diri. Nah, kedua perilaku yang kami contohkan ini tadi, nomor 1 dan nomor 2, tidak bersifat intrinsik, tetapi dia bersifat eksternal. Karena dipengaruhi bukan dari niatnya, dari hatinya, tapi dipengaruhi dari orang lain atau pihak luar. Mana yang pengaruh itu? Yang pertama tadi adalah hukuman. Saya tidak mau melakukan ini, saya akan melakukan ini karena takut dengan hukuman. Yang kedua, penghargaan. Nah, ini yang kita kenal dengan punishment dan reward. Nah, yang sebaiknya itu adalah motivasi yang bagaimana? Yang di nomor 3. Nah, pada motivasi nomor 3 ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kami ulangi lagi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Nah, di sini ada nilai-nilai, bukan aturan-aturan yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini, dia akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Dia akan bertanya kepada dirinya, ketika saya datang sekolah untuk belajar, akan menjadi apa saya? Tapi ketika dia datang ke sekolah, dia datanglah ke sekolah ini karena takut kena hukum atau diberita, takut marah sama orang tuanya, berarti dia berada pada motivasi yang nomor 1 tadi. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, bukan aturan Bapak dan Ibu, tapi nilai-nilai yang mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Berarti menurut Bapak dan Ibu ini eksternal atau motivasi intrinsik? Internal. Ya, internal itu yang intrinsik. Ya, internal sama dengan intrinsik. Itu yang bersifat internal atau intrinsik yang berasal dari dirinya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini sebetulnya yang kita harapkan anak-anak kita, motivasi yang seperti ini, bukan motivasi eksternal tadi, tapi kita bersifat internal yang berasal dari dalam diri.
Apakah itu bisa kita lakukan? Bisa, Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Benar tak Bu ini? Contoh, Bu ini lapar. Pasti? Cari makan. Tujuan makan? Supaya kenyang. Supaya laparnya hilang. Nah, itu kan tujuan. Bu ini makan supaya tujuan perutnya kenyang. Seseorang melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Gak mungkin orang melakukan sesuatu gak ada tujuan. Benar gak Bapak dan Ibu? Benar. Orang melakukan sesuatu karena ada tujuan. Nah, Bu Nela bekerja tujuannya apa? Itu apa Bu Nela bekerja? Bekerja. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nela. Ya. Bu Nela bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ketika Bu Nela tidak bekerja, apakah kebutuhan hidup bisa terpenuhi atau tidak? Tidak, jawabannya benar. Berarti Bu Nela ada tujuan nggak untuk bekerja? Ada, sama. Kita semua sama Bapak dan Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti Bu Eni tadi. Bu Eni perutnya lapar, pasti akan makan. Nah, pertanyaannya, Bu Eni makan, ya makan yang bergizi atau yang tidak? Yang diinginkan yang bergizi. Yang diinginkan yang bergizi, benar sekali. Tujuannya yang bergizi tadi, kan supaya perut kenyang kita makan makanan yang bergizi. Nggak perlu usaha nggak untuk mendapatkan makanan yang bergizi tadi? Perlu atau enggak? Perlu. Benar saja kita mendapatkan makanan yang bergizi. Contoh kita kaitkan dengan Bu Nela tadi. Kalau kita nggak bekerja, apakah bisa kita beli makanan yang bergizi? Tidak bisa. Lanjut. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Yang contohnya Bu Eni makan tadi, itu hanya baru satu contoh kebutuhan dasar. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Itu yang dikenal dengan survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, ketika Bu Eni tadi perutnya lapar, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Bu Eni? Kebutuhan bertahan hidup. Nah, apakah kebutuhan ini juga dimiliki oleh anak-anak kita? Iya, Bapak dan Ibu. Tidak mungkin anak-anak kita berangkat ke sekolah dengan perut kosong. Nah, sebetulnya kewajiban untuk kebutuhan bertahan hidup ini siapa yang memenuhi? Apakah kita seorang guru atau orang tua siswa? Orang tua siswa yang lebih tepat, karena dia berkaitan dengan kebutuhan pokoknya. Kesehatan, tidak mungkin anak-anak datang ke sekolah dengan kondisi perut kosong dan tidak sehat. Contoh dia demam, dipaksakan untuk datang ke sekolah, hasilnya juga tidak akan sesuai dengan harapan kita. Kemudian juga tidak mungkin anak-anak kita tempatkan posisinya atau berada pada rumah yang lingkungannya juga tidak nyaman. Nah, makanya kebutuhan bertahan hidup sepenuhnya adalah tanggung jawab dari orang tua siswa. Nah, apakah pihak sekolah harus juga memenuhi kebutuhan bertahan hidup? Iya, Bapak dan Ibu. Tidak hanya pihak orang tua. Salah satu contohnya adalah makanan tadi. Ketika anak tidak membawa bekal tadi, bagaimana cara kita pihak sekolah memenuhi kebutuhan makanannya tadi? Apa yang ada di sekolah kita? Menyediakan kantin. Nah, itulah fungsi kita memenuhi kebutuhan hidup anak tadi. Ya, kantin yang sehat akunya. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok.
Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya anak-anak cenderung ingin disukai. Kemudian dia juga ingin diterima oleh lingkungannya. Kemudian juga dia ingin menjadi bagian dari suatu kelompok dan agar mereka juga akrab dengan orang tuanya. Di sekolah kita, apakah ada anak yang memiliki kebutuhan seperti ini, Bapak dan Ibu? Ada. Di poin nomor 3. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi kalau nggak suka dia sama gurunya, dia nggak mau belajar. Nggak mau dia dinasihati, dia harus dengan guru yang begini, dia punya guru si A. Berarti yang harus kita penuhi berarti kebutuhan sayang dan rasa diterima. Kemudian dia juga menganggap teman sebaya itu sangat penting. Kalau zamannya gini itu yang dikenal dengan bestie. Jangan bunyilah bestie. Nah, ini Mbak bestie. Hai Besti. Nah, ya seperti Bu Edi sama Bu Kiki, bestie. Nah, apakah di sekolah kita ada anak yang seperti ini? Ada, Bapak dan Ibu. Ketika temannya sakit atau tidak datang ke sekolah, mood belajarnya juga terpengaruh. Nah, itulah kebutuhan rasa diterima dan rasa kasih sayang. Lanjut, kebutuhan yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Bagaimana siswa kita yang cenderung kebutuhannya seperti ini? Seperti terjadi di kelas. Contoh, kita kasih aja namanya Latif. Latif suka bertengkar. Nah, Latif ini suka bertengkar dan suka mengganggu temannya. Kemudian temannya mengadu kepada guru, Pak, Latif mengganggu kami, Pak. Nah, pasti kita akan memarahi Latif dulu. Betul nggak, Pak dan Ibu? Betul. Sebetulnya kita harus mengidentifikasi dulu apa sih, kenapa si Latif berkelahi dengan temannya. Bisa jadi si Latif tadi dia membutuhkan kebutuhan penguasaan, karena dia merasa bangga ketika temannya takut sama dia, bangga dia. Nah, inilah kebutuhan yang dipenuhi oleh si Latif tadi, kebutuhan penguasaan. Maka ada anak-anak kita seperti ini ya Pak dan Ibu? Ada, banyak kita temuin anak seperti ini. Biasanya anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua. Dia melampiaskannya ke sekolah Bapak dan Ibu. Iya, menarik perhatian orang tua. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Apakah ada seperti ini? Ada. Kita contohkan seperti ini. Ketika Pak Popo ngajar PJOK. Nah, Pak Popo ngajar PJOK, dibawanya anak-anak ke dalam kelas. Nah, anak-anak pasti akan komplain dia, Pak, sekarang jam olahraga, mari kita bermain di luar. Pernah seperti itu, Pak Popo? Nah, berarti yang dibutuhkan oleh anak-anak kita kebutuhan kebebasannya. Jangan kita paksa dia untuk berada di dalam kelas, karena dia ingin kebebasannya juga ada, juga ingin belajar di luar atau bermain dengan temannya. Lanjut yang terakhir, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, itulah yang kebutuhan kesenangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita orang dewasa ini juga perlu 5 kebutuhan ini? Bagaimana menurutnya? Perlu atau enggak? Perlu. Terutama kami yang laki itu nomor 2 sangat perlu. Kasih sayang dan rasa diterima. Perempuan yang juga boleh sama kita terus. Artinya gini Bapak dan Ibu. Kesimpulannya,
Ketika kelima kebutuhan dasar terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Kita balikkan posisinya kepada kita. Seandainya 5 kebutuhan itu terpenuhi oleh kita, merasa bahagia nggak kita? Bahagia. Bu Rindi, seandainya Bu Rindi salah satu kebutuhan Bu Rindi tidak terpenuhi, yang nomor 2 tadi, rasa kasih sayang dan rasa diterima, apakah bahagia Bu Rindi? Sedih? Merasa tidak disayangi kalau begitu. Berarti artinya Bapak Ibu, siapapun orangnya itu, baik anak-anak, baik kita orang dewasa, yang 5 kebutuhan ini harus terpenuhi. Jangan sampai ada yang tidak terpenuhi. Kenapa? Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif. Contoh, anak-anak yang datang ke sekolah, Bu Kiki contoh kelas 1 tuh anak Pari ini lapar, pasti berbuat ulang nggak di sekolah? Ya nggak Bu Kiki? Iya, yang minta izin terus mau jajan Pak. Ya memang seperti itu Bapak Ibu. Makanya yang 5 kebutuhan tadi harus dipenuhi atau boleh nggak dipenuhi? Harus dipenuhi kelima-limanya agar dia tidak berperilaku negatif seperti bosan, kecewa, sedih, bahkan mereka dapat melanggar peraturan. Pasti dilarang, dia minta izin, dia akan izin keluar. Paling dia keluar untuk pergi jajan. Kemudian perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Benar nggak Bapak dan Ibu? Ketika kebutuhan tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan respon. Responnya adalah yang bersifat negatif biasanya. Namun, kalau anak-anak kita melakukan hal demikian karena mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, mengekspresikannya, dia nggak tahu. Kita lanjut kepada Ibu. Kita akan mencoba mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia melalui contoh seperti ini. Ada berapa tadi yang 5 tadi Bapak dan Ibu? Yang pertama, kebutuhan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kita cek sini. Pak Riki, guru wali kelas 5B di SDN 13 Muaro, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya ditangkap bernama Lutfi. Beberapa anak di kelas 5B telah datang padanya dan mengeluhkan Lutfi yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Bapak dan Ibu, ini kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Lutfi? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup? Bertahan hidup. Semuanya sepakat? Sepakat? Kalau kami pribadi, jawabannya belum tentu. Tergantung dari alasan Lutfi tadi. Kita lihat dulu. Seandainya alasannya seperti ini. Kebutuhan hidup. Ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Apakah kebutuhan kesenangan ini? Tidak. Kebutuhan apa Bu Rina? Bertahan hidup. Nah, ketika Lutfi alasannya ia lapar, kemudian orang tua tidak membawakan bekal, barulah bisa kita katakan Lutfi membutuhkan kebutuhan bertahan hidup yang kurang baginya. Seandainya jawabannya seperti ini, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jawabannya, Bapak Ibu jawab apa tadi? Kebutuhan hidup, tergantung alasan Lutfinya. Seandainya seperti ini alasannya, Penguasaan. ia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut keinginannya. Berarti kebutuhan apa? Penguasaan. Seandainya jawabannya seperti ini, bosan, kebebasan. Dia ingin makanannya diganti, jangan itu aja. Dibawa ayam saja, sesekali telur, ayam satu telur. Kenang tempe. Berarti Lutfi kebebasan. Lanjut. Ia melakukannya karena iseng. Ini kesenangan. Dari kunci kesenangan. Jadi senang dia melihat orang mengalami kesakitan, dia merasa bangga, senang di hatinya, ada kepuasan tersendiri. Berarti kebutuhan kesenangan. Jadi intinya Bapak dan Ibu, kita belum bisa menjudge, artinya menjudge ini melabel atau langsung mengatakan, oh ini kebutuhannya ini.
Berarti yang kita lakukan yang pertama adalah konfirmasi dulu. Apa sih alasannya? Jangan langsung kita judge, wah kebutuhan hidup nggak boleh. Tergantung dari alasan siswa kita tadi. Sampai sini paham Bapak dan Ibu? Kita lanjut. 5 posisi kontrol. Mana yang posisi kontrol ini adalah tugas kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai teman. Yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Hati-hati Bu ini jangan sampai salah. Kita bahas satu-satu dulu Bapak. Nanti kita refleksi diri kita di posisi mana kita. Sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik ini artinya tindakan yang berbau fisik, push up, lari. Kalau verbal dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisinya sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Apa contoh kalimat yang sering digunakan atau yang dikeluarkan bagi kita yang berada pada posisi penghukum? Patuhi aturan saya, atau awas kamu nanti, atau kamu selalu saja salah. Itu kayak kemudian ada back. Ada ikut ya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah sebagai penghukum. Apakah pernah kita mengeluarkan kata-kata seperti ini ya Bapak dan Ibu? Pernah. Sama ini juga pernah. Kemudian seorang penghukum biasa nada yang dikeluarkan adalah tinggi. Pakai itu saya. Ada awas. Talambe kata lambe. Kemudian bahasa tubuhnya seperti bagaimana? Mata melotot seperti orang mau makan siswa kita tadi. Kemudian jari menunjuk-nunjuk menghardik. Dulu kami juga seperti ini ya Pak Dedi. Main tunjuk dulu. Agak pinggang, betul Bu Dedi. Apa dampaknya bagi anak kita? Dia akan dendam atau bersifat agresif. Yang lebih parahnya lagi, seandainya kita bawa motor, parkir motor, dikempeskannya abannya. Itu karena posisi kita sebagai seperti ini. Ya, kata kasar, betul. Kemudian yang kedua sebagai teman. Guru sebagai teman biasa memposisikannya tidak akan menyakiti muridnya. Kemudian dia akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi ini artinya mengajak. Seolah-olah guru memposisikan siswanya adalah sebagai teman. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa berbicara dengan teman. Contoh kalimat yang sering digunakan, ayo bantulah demi Bapak ya. Suaranya agak lembut nih. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti dibantu bereskan. Nah ini bahasa yang kita gunakan kepada anak-anak kita. Karena ketika kita memposisikan posisi kontrol sebagai teman, nada suara yang kita gunakan tidak lagi tinggi, tapi ramah, akrab, suka bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata tidak lagi melotot, tapi lebih banyak tersenyum. Asalkan jangan senyum-senyum sendiri. Kalau senyum sendiri curiga kita. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu ketika kita berada pada posisi kontrol sebagai teman? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian dampaknya juga positif. Tetapi hati-hati Bapak dan Ibu. Negatifnya juga ada. Siswa atau murid kita akan tergantung atau bergantung kepada kita. Dia mengidolakan satu guru jadinya. Hati-hati. Di sini hati-hati. Apabila guru tersebut tidak ada, dia tidak akan mau diselesaikan masalahnya. Benar apa dan Ibu? Benar. Pernah ketemu anak-anak kita seperti ini? Guru ini sering menemukan yang seperti ini. Pernah? Sering itu benar? Hampir beberapa tahun belakang. Nah ini yang hati-hati Bapak dan Ibu. Nah ini yang hati-hati kita. Lanjut.
Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut-lembut, sama dengan sebagai teman tadi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, bagaimana bahasa yang digunakan? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Benar tidak kata-kata seperti ini mendorong anak-anak kita untuk menyalahkan dirinya sendiri? Benar, karena dia akan merasa bersalah. Benar, gara-gara saya, orang tua saya udah capek bekerja, saya seperti ini. Pernahkah kita melakukan hal yang demikian, Bapak dan Ibu? Pernah? Pernah. Pada membuat merasa bersalah ini nada suaranya memelas, halus dan sedih. Bahasa tubuhnya juga merapat badannya, tapi dengan seolah-olah lesu. Seperti itu, Bapak. Bagaimana hasilnya pada anak-anak kita? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Inilah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ada 3 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi sebagai seorang penghukum, yang kedua teman, yang ketiga membuat merasa bersalah. Yang keempat sebagai pemantau. Bagaimanakah posisi kontrol sebagai pemantau? Seorang memposisikan dirinya sebagai pemantau, ia bertindak berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dari aturan tersebut. Nah, biasanya ini juga menggunakan kalimat yang seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Contoh, Nela terlambat. Nah, kok ditanyakan sama guru. Nela, tahukah peraturannya kalau tidak terlambat? Tahu kan sanksi yang diperoleh? Nah, tahu. Itulah salah satu posisi kita sebagai pemantau. Kemudian orang yang memposisikan dirinya sebagai pemantau biasanya nadanya suara datar, bahasa tubuh yang formal, jadi resmi. Apakah pernah kita seperti ini Pak dan Ibu? Pernah. Sudah 4 posisi kontrol, keempat-empatnya sudah pernah kita lakukan. Bagaimana hasilnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, dia akan lebih paham bahwasanya dia menjalankan tindakannya ini kalau tidak dilakukan akan melanggar peraturan sekolah. Nah, berbicara kita tentang teori motivasi tadi, apakah ini motivasi intrinsik atau ekstrinsik, atau internal atau eksternal? Ini apa Pak Oji? Eksternal, karena takut dengan hukuman. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini sebagai manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sebaiknya kita berada pada posisi seperti ini Bapak dan Ibu, yaitu posisi sebagai manajer. Kalimat yang sering digunakan, apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu yang meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Artinya kita nggak pernah kalimat kita gunakan menyinggung, artinya menyinggung peraturan, tidak mengajak mereka untuk merasa bersalah, tidak ada kita kata-kata menghukum. Ketika dia berbuat kesalahan, perilakunya negatif tadi, kita tanyakan dulu, apa sih penyebabnya? Kira-kira apa sih solusinya? Yang menemukan solusinya siapa Bapak dan Ibu? Kita atau siswa sendiri? Siswa sendiri. Nah, inilah yang posisi sebagai manajer. Apakah bisa kita terapkan Bapak dan Ibu? Insya Allah bisa kita terapkan.
seorang manajer, dia akan menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan juga mendekat pada murid. Inilah yang sebagai manajer. Oke, Oke, Bapak dan Ibu, ada udah 2 materi yang sudah kami jelaskan di sini. Sepertinya kita perlu sedikit ice breaking untuk mencairkan suasana karena kami lihat Bapak dan Ibu sudah mulai ngantuk. Ngantuk, kan? Lah minum kopi mungkin tadi. Kopi ginseng ya. Baik Bapak dan Ibu, kita melakukan permainan sederhana. Kita tidak menggunakan musik, kita nggak usah berdiri, sambil duduk saja. Permainannya sangat sederhana. Perintahnya adalah buatlah sebuah kata berdasarkan akhir kata dari yang disebutkan oleh rekan kita. Contoh, topik kita tentukan ya nama buah. Contoh, ketika kami menyebut anggur, kami akan menunjuk satu orang. Bu ini rambutan. Kenapa kok rambutan? Karena ujung atau kalimat paling akhir adalah atau kata paling terakhir adalah huruf R. Paham sampai sini Pak dan Ibu? Paham? Kita akan melatih konsentrasi. Nah, sekarang kami kasih waktu dulu untuk mengingat nama buah-buahan. Silakan dulu, ingat dulu nama buah-buahan dulu. Jadi disebut anggur, jawaban rambutan. Ya, karena yang huruf belakangnya. Silakan ingat dulu. Kami kasih waktu. Buah-buahan yang John. Nah, aku hilang lo akhiran John. Buah-buahan. Kuping sini dulu Mbak. Dah siap? Dari siapa dulu? Ini dulu nih. Nah, dulu nih. Apel, Kiki. Tunjuk satu orang. Tunjuk satu orang. Tunjuk man. Sirsa. Tunjuk satu orang. Mungkin kan itu Sirsa. Tunjuk satu orang. Tunjuk satu orang. Anggur. Anggur. Tunjuk satu orang Firman. Coba tunjuk. R ya. Tak boleh ada di depan, baby. Tak boleh ada di depan. Firman juga ada yang di depan, anggur Pak. Ulang sekali lagi. Atau lupa. Ulang lagi. Apel. Siapa? Firman. Tadi kan salah tadi. Apel sudah. Nah, kita ulang lewat dulu. Kita mulai dari Pak Popo dulu. Sebutkan satu buah Pak Popo, tunjuk temannya Pak Popo. Jeruk, Koji, Rina, Tunjuk sama nak tunjuk. Ada jeruk. Nggak bisa. Iya dah. Nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada ini. Nggak, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat dengan jadi soal. Ada dia Pak. Ada dia, berarti motivasinya dari eksternal. Apa Pak? Apa? langsung putih. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mencoba menentukan posisi kontrol melalui studi kasus. Ini yang sering kita temui. Kita bahas sama-sama Pak Ibu. Guru matematika jadwal kelas 8. Ini soal SMP. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni sedang belajar matematika. Ibu Eni ini guru baru 2 tahun menjadi guru SMP. Guru apa ini? Beberapa murid perempuan
Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran ibu ini. Ibu ini mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dan pada pekerjaan tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Menurut bapak dan ibu, pada kasus satu ini, posisi kontrol apakah atau berada pada posisi kontrol apakah bu ini? Sebagai teman. Sebagai pembuat merasa bersalah. Menurut Bu Pipin, pembuat merasa bersalah. Menurut Bu Rina, Teman. apa alasan Bu Rina Karena teman? ada Kalau menurut saya Pak Riki itu sebagai teman karena ada kata-kata ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Nah di sini ada kata-kata santai, berarti gurunya siswa menganggap gurunya hanya sebagai teman. Gitu Pak. Terima kasih Bu Rina. Kalau menurut Bu Pipin merasa bersalah Karena dari kasus satu ini, di sana ada kalimat ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, di sana penekanannya. Jadi anak-anak akan berpikir jika dia tidak mengerjakan tugas, maka Bu Eni akan ditegur oleh bapak kepala sekolah. Terima kasih Bu Pipin. Kita berikan tangan dulu. Tempo, wow. Wow. Nah, itu tepuk. Nah, benar. Ada dua jawaban. Nah, kita harus cermati soalnya baik-baik. Ini memang menarik Bapak dan Ibu. Kami juga bahas ini juga terjadi juga perdebatan. Ada yang mengatakan ini berada pada posisi membuat rasa bersalah dan ada juga membuat sebagai teman. Kita cermati di sini. Ketika dia berada pada posisi kontrol membuat merasa bersalah, betul yang disampaikan oleh Ibu Pipin tadi. Karena di sini tampak ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Ini dikirimnya anak-anak untuk merasa bersalah. Cuman bapak dan ibu, kita harus melihat atau mencermati bahasa-bahasa lainnya. Apa bahasa lainnya? Tolong bantu ibu ya. Ah ibu, santai saja bu. Nah kata-kata yang seperti itu biasanya kita gunakan kepada siapa? teman. Kepada teman. Nah di sini hati-hati ketika kita mencermatinya. Maka posisi kontrol yang digunakan ibu ini lebih tepatnya ke membuat rasa bersalah atau teman. Tidak boleh, posisi kontrol hanya satu. Menurut Pak Riki, Siap. bisa saja Bu ya, kan posisinya di sini Ibu Eni menggantikan tugas Ibu Santi yang sedang sakit. Bisa saja dari sini ya, kan Ibu Eni baru masuk dan memberikan tugas, ternyata menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, lalu memberikan mengecek pekerjaan tugas dari peserta didiknya. Bisa saja ini ya, dari kalimat ini bisa disimpulkan, bisa saja selama Ibu Santi mengajar, Ibu Santi menempatkan dirinya sebagai posisi teman. Jadi para siswanya itu menganggap atau sudah terbiasa untuk memperlakukan gurunya yang masuk itu sebagai posisi teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Pipin. Tepuk lagi untuk Bu Pipin dulu. Benar Bu Pipin, benar. Memang luar biasa analisa Bu Pipin sampai ke sana dikajinya. Betul. Kalau kita dari cerita ini benar yang disampaikan oleh Bu Pipin, yang dulunya si Ibu Santi memang memposisikannya sebagai
teman. Betul kata Bu Pipit. Nah, ketika Bu Eni, bagaimana Bu Pipit? Merasa bersalah atau teman? Merasa bersalah. Bagi Bapak Ibu yang lainnya, kita cermati dulu. Kalau merasa bersalah seperti ini, kalau teman seperti ini. Kita lihat kalimat yang digunakan atau yang dikeluarkan dari Vivi dan Natali. Kalimatnya yang kita gunakan. Ya dia seolah-olah kepada Ya, kepada teman. Kalimat yang digunakannya kepada teman. Nah, di sini kalau dia merasa bersalah, kita lihat jawaban akhir dari Vivi dan Natali. Kalau Vivi dan Natali mengerjakan tugasnya, barulah Bu Eni membuat posisi merasa bersalah. Nah, di sini Vivi dan Natali dia menjawabnya seperti menjawab kepada teman, santai saja. Dia tetap tidak mengerjakan tugas. Baru dia merasa bersalah. Oke, Bapak dan Ibu? Walaupun dulunya membuat dia merasa bersalah. Iya, kan dia udah dibuat dengan kalimat yang pertama tadi. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Kan kita buat dia merasa bersalah. Tetapi dia bukan merasa bersalah sebetulnya, karena ada kata-kata lanjutan atau jawaban dari Vivi dan Natali yang seperti berbicara kepada seorang teman. Lebih banyak menonjolnya posisi kontrolnya sebagai seorang teman. Cuma Siap, kan Bu di Pipit. sana tidak ada jawaban dari Bu Eninya yang menyatakan dia memposisikan dirinya sebagai kontrol teman. Iya, memang Akhirnya hanya sampai Ibu santai saja Bu, itu hanya dari Vivi dan Natali. Iya. Betulnya ada lanjutannya dari potong. Tugasnya tidak dipotong gitu ya. Jadi jawab posisi teman. Awalnya Bang betul yang disampaikan Bu Pipit. Kami pun dalam diskusi kelompok berdebat di nomor 1. Hanya kelompok kami yang mengambil posisi teman waktu itu. Sama juga analisanya kami mengambil posisi merasa bersalah sama dengan Bu Pipit. Karena ada kalimat nanti Ibu ditegur. Nah, cuma setelah terjadi perdebatan, akhirnya mengarah dia merasa teman karena ada kuncinya di kalimat terakhir tadi. Ibu santai saja. Apa deh? Oke, kita lanjut pada ibu kasus kedua. Nah, Rindi. Nah, ini anak Rindi. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Ya seperti itu Sabrina Boriki. Gitu ya. Gimana itu? Ini Sabrina yang lainnya. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahuinya, sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatu itu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai peraturan. Kemudian Sabrina meminta maaf dan mohon kembali Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Benar Bapak dan Ibu berada pada posisi kontrolkah? Kontrol apakah Pak Lukman? Sebagai
memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol penghukum. Sepakat kita Bapak dan Ibu? Sepakat? Sepakat. Karena Pak Lukman menanyakan apa peraturannya. Kemudian dia memberikan sanksi yang tegas dan bahasa yang digunakan juga bahasa yang keras. Terakhir, nih terakhir. Terakhir ya tadi. Kasus ketiga. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini, Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Nah, di lemnya kancing baju tadi oleh si Dino. Nah, itu kan solusi dari Dino. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Ibu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, pertanyaan lanjutannya, kira-kira berada pada posisi kontrol apakah Ibu Suti? Posisi manajer. Nah, Bapak dan Ibu, sebaiknya dari 5 posisi kontrol seharusnya kita memang berada pada posisi manajer. Artinya di sini begini Bapak dan Ibu, kita memang harus menyadari, kami pun menyadari bahwasanya selama ini kebanyakan kita berada posisi yang bagaimana? Menurut Bu Rina, posisi mana sering Bu Rina lakukan? Hukum, Pak. Bu Mir? Membuat murid merasa bersalah. Umpamanya, coba bayangkan orang tua kamu bekerja di rumah, semuanya untuk kebutuhan dicukupi, tetapi kamu bermain di sekolah. Seperti itu. Kalau Bu Mir? Hukum. Bu Irma? Bu Eni? Manajer.
Teman ya, terima kasih Bu ini. Teman. Bu Nela. Bengkung. Pak Popom. Bu Kiki. Kalau Bu Kiki semuanya Pak. Mantap. Ya. Kalau kelas 1 itu kalau dikatakan kalau rasa dia berteman, mungkin belum dia merasa lagi Pak. Tapi kalau dia menghukum, Baik sekali. ada dia akan tidak merasa. Jadi kalau berarti guru kelas 1 fokus semuanya apa yang harus pakai Pak gitu. Terima kasih Bu Kiki. Kalau Bu Mel, Sama dengan Bu Kiki, semuanya sudah dilakukan, tapi yang paling sering yang menghukum. Bu Lindi. Kalau saya semuanya pernah saya lakukan, Pak. Tapi mungkin yang sering saya lakukan ini yang membuat rasa bersalah ini. Karena menurut saya di sini saya perlu mengetuk hati anak-anak untuk supaya dia sadar akan kesalahannya. Tapi mungkin perlu diperbaiki lagi. Terima kasih Bu Lindi. Bu Pipit. Kalau kami posisi kontrolnya tergantung keadaan dan kebutuhan terhadap keadaan tersebut. Iya, terima kasih Bu Pipit. Berarti yang paling sering dilakukan? Hukum ya. Nah, Bu Pipit sering rasa bersalah. Atau teman juga bisa. Kalau Bu Epi? Manajer, Apa yang Pak. sering Bu Epi? Semuanya sudah dilakukan supaya dari yang terhukum tadi. Oke Bapak dan Ibu, sama. Berarti dari survei dari kita ngajar di sini paling banyak kita berada pada posisi penghukum. Nah di sini kita juga sudah sama-sama pelajari bahwasanya ada 5 posisi kontrol. Nah posisi kontrol yang paling terbaik adalah berada pada posisi manajer. Nah ini memang sulit sekali diterapkan Bapak dan Ibu, tapi kalau kita mulai dari hari ini dan kita tanamkan, kita akan memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Kalau kita saling berkolaborasi, insya Allah posisi ini akan bisa kita wujudkan. Kemudian kita lanjut, ketika kita memposisikan sebagai manajer, maka kita akan menggunakan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya di sini kita berdialog dengan siswa kita. Pada posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik. Ini yang kita harapkan tadi. Motivasi yang dari dirinya sendiri, bukan dipengaruhi dari eksternal. Sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Baik Bapak dan Ibu, tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga keyakinan kelas. Kita bahas satu persatu dulu. Menstabilkan identitas. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita berikan penguatan, kita stabilkan ya dia. Berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Nah, kata-kata yang seperti itu memposisikan kita sebagai menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan seperti ini Bapak dan Ibu. Kalimat pernyataan pun juga seperti ini. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, pertanyaan seperti ini, pernyataan-pernyataan seperti inilah yang kita gunakan pada posisi menstabilkan identitas. Terakhir, posisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah, kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Dari 5 kebutuhan tadi, apa sih kebutuhannya yang harus dipenuhinya? Apa sih kebutuhannya yang belum dipenuhinya sehingga dia melakukan perbuatan negatif tadi? Yaitu melepaskan emosinya. Tapi dia nggak tahu bagaimana cara melepaskan emosinya.
Makanya mereka melakukan perilaku yang negatif. Kemudian pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menonjolkan, tidak memberikan penekanan kepadanya, dengan tidak melotot tadi, dengan tidak berkata-kata kasar tadi. Nah, apakah bentuk-bentuk pertanyaannya? Nah, pertanyaan yang bisa kita gunakan atau pernyataan yang bisa atau kalimat pertanyaannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, inilah contoh-contoh kalimat atau pertanyaan yang kita gunakan dalam validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, berbicara tentang keyakinan Bapak dan Ibu, dia berbeda dengan peraturan. Peraturan berbeda dengan keyakinan. Nanti akan kita bahas sedikit. Bentuk-bentuk pertanyaan yang digunakan pada tahap menanyakan keyakinan ini adalah sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Lanjut, yang terakhir, membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan di kelas 5B. Ini juga bisa seandainya Bapak dan Ibu juga berminat, Bapak dan Ibu bisa juga mencobakan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seperti yang kami sampaikan tadi bukan berbicara tentang peraturan. Nah, ketika contohnya tidak membuang sampah di sembarang tempat, itu adalah sebuah peraturan. Nah, peraturan yang kita gunakan tadi masih dalam kalimat negatif, karena ada tidak membuang sampah. Peraturan tersebut harus kita tukar kalimat negatifnya menjadi membuang sampah pada tempatnya. Itu masih peraturan Bapak dan Ibu, bukan keyakinan kelas. Mana yang keyakinan kelas berhubungan dengan nilai-nilai. Nah, kira-kira ketika anak kita membuang sampah pada tempatnya, nilai apa yang muncul? Bertanggung jawab. Selain disiplin, bagus. Tanggung jawab. Ada lagi yang lupa. Setelah sampah, setelah kelas tidak ada sampahnya, nilai apa lagi yang muncul selain disiplin, tanggung jawab? Ada satu lagi. Kebersihan dan keindahan. Nah, itu yang keyakinan. Jadi bukan peraturannya yang kita bahas. Iya juga, betul Bu Kiki. Ada juga nilai kesehatan. Nah, itu yang harus kita sepakati bersama anak kita. Bukan tidak membuang sampah sembarangan, tapi nilainya yang kita pahami, yang kita buat keyakinan. Oke ya Pak dan Ibu? Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama yang sudah kami lakukan adalah seperti ini ya Pak dan Ibu. Kita lihat gambarnya. Yang pertama kami menjelaskan kepada anak-anak apa itu sih keyakinan kelas. Itu gambar yang nomor 1. Kami jelaskan. Setelah itu kami membagikan sticky note. Sticky note yang tujuannya nanti anak-anak menuliskan peraturan menurut mereka. Apa sih peraturan di kelas kita? Jadi munculnya peraturan di kelas berasal dari siswa. Nah, setelah dia tuliskan, kami perintahkan, kami tugaskan anak-anak untuk menempelkannya di papan tulis seperti di gambar nomor 4. Setelah ditempelkan, kami kelompokkan Bapak dan Ibu. Kami kelompokkan peraturan yang menurut mereka yang harus ada di kelas. Itu di gambar ini. Ini kami kelompokkan peraturannya, kemudian kami tuliskan pada kertas cat. Jadi sekian banyak tadi ada yang sama peraturannya. Dikelompokkan. Setelah kami kelompokkan dan kami tuliskan,
kemudian kami tukar kalimat negatif menjadi positif, masih peraturan. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan, kami tukar menjadi membuang sampah pada tempat. Di kertas cat ini ya Pak. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum Bapak dan Ibu, karena itu masih berupa peraturan. Itu namanya kesepakatan, belum dia berupa keyakinannya lagi. Karena kalau keyakinan kita berbicara nilai-nilai yang ada di dalam aturan menurut mereka tadi. Maka di sini pada gambar di pojok sebelah kiri Bapak dan Ibu ada panah-panah, ini adalah nilai keyakinan. Seperti contoh, ini adalah sikap saling menghargai dan toleransi. Ini ada panah-panah, berarti ada beberapa peraturan yang masuk ke dalam nilai saling menghargai. Setelah itulah baru didapat kesepakatan bersama anak-anak yang berupa keyakinan kelas. Bagaimana cara kami meresmikan keyakinan kelas tadi? Seperti di gambar yang terakhir Bapak dan Ibu. Kertas cat yang sudah dituangkan, ditandatangani oleh semua anak-anak kita. Nah, inilah menjadi dokumen legal kesepakatan kelas. Jadi kita bukan berbicara peraturannya lagi, tapi keyakinan kelas yang kita bahas di sini. Karena keyakinan kelas bersangkut dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Oke Bapak dan Ibu, sampai sini paham semuanya? Paham? Baik Bapak dan Ibu, kita sudah berada di pengakhir, di penghujung slide. Kami secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dan juga sering pengalaman. Cuma di sini kita juga perlu merefleksi diri, sudah berada di posisi manakah kita? Apakah kita sudah seperti posisi yang diinginkan? Kemudian juga bagaimanakah sudah menerapkan restitusi atau segitiga restitusi, dan apakah juga sudah membuat keyakinan kelas? Jadi harapan kami di sini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan adanya penyampaian materi ini menambah pengalaman bagi kita semua. Kami bukan mengajari Bapak dan Ibu, di sini adalah sering pengalaman apa yang kami peroleh dan berkewajiban kami untuk menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Pertanyaan terakhir, apakah bermanfaat ini Bapak dan Ibu? Kami butuh satu orang yang bisa merefleksikan kira-kira apa yang didapat dari hasil penyampaian kami ini. Siapa ya? Bu Irma lah. Bu Irma yang paling semangat buat kita. Ada petunjuk ya tangan Bu Irma. Ada catatannya ya. Apa yang Ibu? Pertanyaannya gini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman apa? Pengalaman baru apa yang Ibu dapatkan? Baik, terima kasih Pak Riki atas waktunya. Demikian panjang lebarnya tadi ilmu yang saya peroleh, dan akhirnya yang sangat berkesan, istilahnya sangat apa namanya tuh, yang akan insya Allah yang akan saya rubah gitu kan dari penyampaian Pak Riki tadi itu. Yang pertama, ya disiplin positif. Disiplin positif. Kemudian yang mana tadi di dalam uraian yang disampaikan oleh Bapak Riki tadi itu yang paling yang paling berkesan itu dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi pengontrolan posisi kontrol ya. Posisi kontrol tadi itu yang sangat apa namanya itu akan saya terapkan itu adalah sebagai manajer juga itu, kemudian sebagai teman tadi itu apa tuh Pak?
Ya, posisi kontrol juga. Jadi insya Allah akan saya lakukan untuk masa yang akan datang. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Irma. Tepuk tangan dulu untuk Bu Irma. Terakhir kami juga butuh. Ada lagi yang mau merefleksi yang kami sampaikan? Ya, silakan Bu Kiki. Terima kasih pada Pak Riki ya, selaku calon guru penggerak hebat, calon cakep. Bagus sekali tadi uraian PPT yang Bapak arahkan kepada kami bersama, sehingga kami timbul rasa ingin berubah. Yang pertama adanya keyakinan kelas. Jika tidak ada keyakinan kelas, jadi kita tidak boleh ada paksaan untuk anak harus begini, harus begitu. Jadi kalau kita sudah cuatkan keyakinan kelas kita di kelas, maka kita akan mendasar atau akan berpijak di sana. Ya. Jadi apapun langkah atau kegiatan yang kita lakukan, tugaskah itu, kedisiplinan itu, motivasi itu, semuanya beranjak pada keyakinan kelas. Begitu Pak Iki. Terima kasih Pak Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki. Tepuk tangan untuk Bu Kiki dulu. Tepuk wow. W O W wow. Pak Popo, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau direfleksi? Ya, terima kasih Pak Riki. Ya mungkin saya banyak mendapatkan masukan ya dari yang telah Pak Riki sampaikan. Memang kalau yang manajer itu apa namanya? Posisi ya. Kalau posisi itu memang saya sudah pernah melakukan semuanya, tapi memang saya cenderungnya ke penghukum. Cuman yang satu yang kurang yang saya lakukan itu sebagai teman, itu memang kurang, tapi pernah saya lakukan. Kalau ketika ada kegiatan-kegiatan, terkadang anak-anak itu melihat sesuatu yang berbeda dari saya jadinya kan. Ketika di lapangan, Bapak kok gitu Pak, tapi pas di kelas Bapak enggak kayak gitu. Pernah saya anak seperti itu kan. Nah, jadi ternyata itu dia kan. Sebelumnya kan kita tidak tahu, tapi ternyata memang itulah posisinya. Jadi mungkin tinggal kita bagaimana memposisikannya ya. Tapi mungkin ada pertanyaan satu, apakah penghukum itu tidak perlu kita lakukan atau ada kalanya kita lakukan? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Riki. Pertanyaan dulu untuk Popo. Tepuk wow. W O W wow. Terima kasih Pak Popo. Memang benar yang disampaikan oleh Pak Popo. Kami pun secara pribadi juga kadang juga berada pada posisi penghukum Pak Popo. Cuman karena kita sekarang sudah berada pada kurikulum merdeka, yang artinya begini, berusaha kita dulu, berusaha untuk mengurangi berada pada posisi penghukum, berusaha untuk mengurangi. Tapi kalau bisa, sebaiknya tidak kita gunakan sebagai penghukum, beralih kita kepada posisi yang kelima, manajer. Karena kalau kita hidup dengan aturan, berarti motivasinya masih berasal dari eksternal. Nah, yang kita harapkan kita menggiring anak-anak kita motivasinya dari internal, yang berasal di dalam dirinya, bukan karena ada something hal yang dipikirkan oleh anak-anak kita. Dia melakukan seperti itu karena takut dihukum. Dia melakukan seperti itu karena ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Gunanya keyakinan kelas. Itu yang kita buat. Berpijak dari Keyakinan kelas, betul. Kita sebagai orang dewasa mempunyai hak untuk memerintah atau menghukum. Iya. Ada hak kita sebagai orang dewasa. Jadi kita berpijak dari keyakinan kelas. Apapun kontrol yang kita kerjakan itu harus berpijak pada keyakinan kelas. Iya, betul. Itu yang menurut pelajaran saya. Betul Bu Kiki. Ini udah diuji sebetulnya dengan keyakinan kelas tadi. Di sana udah muncul sebetulnya kalau kita berpihak pada peraturan-aturannya juga ada. Tapi ingat, berusaha kita untuk mengurangi posisi kontrol
kontrol yang lainnya. Pada umumnya kami juga menyadari kita pada umumnya itu pernah melakukan yang ke-55 posisi kontrol tanpa kita sadari karena kita belum paham betul itu. Tapi kebanyakan kita memang di posisi nomor 1. Tapi berusaha kita untuk bergerak untuk mencoba merubahnya kepada posisi nomor 2. Oke Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang masih mau kita bahas, Bu Mir? Ada yang terasa Bu Mir? Ada yang mau disampaikan Bu Mir? Sepertinya ada yang mau disampaikan. Ada? Bagaimana kalau dalam suatu masalah, kalau saya sering ini, kamu kalau melakukan ini untuk rugi, saya bawa ke bisnis. Saya ajarkan anak murid saya, kalau kamu lakukan ini untung atau rugi. Kalau kamu lakukan tidak mau belajar atau dia berkelahi, saya selalu untuk rugi yang saya. Menurut Bapak ini bagaimana ini? Ya, terima kasih Bu Mir. Nah, Bapak dan Ibu, sama-sama kita dengar. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, pasti pertanyaan Bu Mir, apa sih untungnya kita melakukan itu? Apa sih ruginya kita melakukan itu? Nah, menurut Bapak dan Ibu, Bu Mir telah memposisikan di posisi mana? Saya sering ada seperti itu. Berarti Bu Mir sudah mencoba berada pada posisi manajer. Bu Mir kan tidak menanyakan kamu sudah melanggar peraturan. Cuman alangkah baiknya ketika Bu Mir melakukan pertanyaan seperti itu, ditambah pertanyaan lanjutannya. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Artinya beranjak tetap Bu Mir dari keyakinan kelas. Oke, silakan nanti Bu Mir buat keyakinan kelas. Nah, sudah ada, alhamdulillah. Berarti yang pertanyaan tadi juga sudah bisa. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah berarti. Jadi sudah berada pada posisi validasi tindakan yang salah. Dan sedikit Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara segitiga restitusi kan ada 3 tahapan tadi. Menstabilkan, validasi tindakan yang salah, dan membuat keyakinan. Nah, ketiga tahapan ini boleh kadang tidak terlaksana Bapak dan Ibu. Bisa jadi kita langsung kepada validasi tindakan yang salah. Itu pun tergantung masalah atau persoalan yang sedang kita hadapi. Paham Bapak dan Ibu? Artinya kita tidak mesti mulai dari validasi menstabilkan identitas. Tergantung persoalan atau masalah yang kita hadapi, itu dari kuncinya. Cuman alangkah baiknya kita mulai dari tahapan-tahapan. Mulai dari stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir baru membuat keyakinan, menanyakan keyakinannya. Oke Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Pas? Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sini. Mungkin sepanjang kami penyampaian ini, tujuan kami bukan mengajari Bapak dan Ibu, tapi posisi kami di sini adalah saling berbagi, dan ini adalah pengetahuan baru juga bagi kami, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Salah dan jaga kami selaku CGP Angkatan 9 yang mempunyai tujuan dan kewajiban menyampaikan materi ini dan merupakan tugas diseminasi kami. Kalau ada kata-kata kami yang tidak berkenan atau yang tidak pada tempatnya, namanya kita juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Akhir kata kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Tafyuri Marjali Putra yang telah menyampaikan praktek baiknya di hadapan kita bersama. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan di sekolah kita, baik itu di sekolah maupun di rumah. Kami selaku pembawa acara, kalau ada kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.